Oke. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan judul EDC Purification atau pemurnian EDC dengan saya sendiri Fidrika Linda, lalu ada teman-teman saya juga Muhammad Arif, Rudi Saputro, Pramutia Maharani, Rio Aliatama, Desire, dan Ayu Nehemia. Selanjutnya. Nah, kita bahas tentang EDC atau etilen dichloride, di mana etilen dichloride ini adalah cairan tidak berwarna dengan bau seperti kloroform. EDC diklasifikasikan dalam kelompok hidrokarbon sederhana yang diperoleh dari klorinasi gas etilen. Rumus kimianya C2H2Cl2. Digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan monomer vinyl klorida atau VCM. Oleh karena itu, proses pemurnian EDC menjadi sangat penting. Bisa kita lihat di sini ada flow sheet pemurnian etilen dichloride, di mana untuk memurnikan EDC di sini produk keluaran dari mixer harus didinginkan terlebih dahulu temperaturnya, karena proses yang terjadi di separator yaitu untuk memisahkan sisa gas dengan larutan EDC-nya agar EDC yang tadinya fase gas itu berubah menjadi fase cair setelah temperaturnya kita setting menjadi 15 derajat Celcius yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Lalu EDC-nya berubah masuklah ke separator, di mana di separator ini fase cairnya akan keluar dari bawah yaitu EDC dan fase gas yang akan dijelaskan oleh teman saya di slide berikutnya. Ini salah satu pengaplikasian HiSys di mana kita membuat rangkaian rancangannya melalui simulasi pada HiSys. Dan selanjutnya akan dijelaskan step by step-nya oleh teman-teman saya. Silakan. Menurunkan temperatur pada cooler. Sebelum EDC dimurnikan, dilakukan penurunan temperatur pada cooler yaitu E102 dan masukkan data dengan inlet F13, outlet F18 dan energi QC. Lanjut dan masukkan datanya di F18 dan dengan penurunan temperatur dari 63 derajat ke 15 derajat Celcius. Dan masukkan datanya ke desain lalu ke parameter dengan ATM. Datanya 0,000. Misalkan sisa gas dengan larutan EDC pada separator. Lanjutkan. Yang memisahkan sisa gas dengan larutan EDC pada separator. Yang pertama, kita membuat alat separator, lalu kita ke desainnya. Untuk inletnya dari F18, lalu liquid outlet di F20, dan vapor outletnya F19. Untuk F20 akan mengeluarkan EDC-nya dan di F19 akan keluar gas-gas seperti etilen, gas HCl, dan sebagainya. Lalu untuk
Selanjutnya masuk ke worksheet dengan menyeting temperatur 15 derajat Celcius di F18. Lalu ke composition-nya akan menentukan bilangan-bilangan tersebut. Pemurnian yang dihasilkan dari separator rendah, maka harus dimurnikan kembali. Ekstraksi kandungan gas yang dihasilkan dalam kandungan senyawa organik tersebut menggunakan air. HDC dengan kontak dengan air, kemudian larut dengan air. Bottom liquid, gas yang larut dengan air, dikeluarkan melalui overhead, kemudian dimasukkan ke dalam ekstraktor. Pilih liquid top leg F23, F22, kemudian akan diminta masukkan tekanan 4 atm. Data yang dihasilkan akan di-run, kemudian akan menghasilkan worksheet dengan komposisi yang lebih murni. Selanjutnya, pelucutan gas pada liquid terlarut dengan pemanasan dalam reboiler. Pertama, kita memilih alatnya, desainnya. Lalu kita klik desain yang T101. Pada top state inlet, kita masukkan F22. Lalu untuk vapor outletnya di F24. Lalu bottom liquid outletnya F25. Dan reboiler energi steam di QR. Dan di data-data P1 kita masukkan angka 405,3 kilopascal dan P reboiler 405,3 kilopascal. Dan pada number of state di N yaitu 17. Dan delta P-nya 0. Lalu masuk ke worksheet. Setelah itu di-run. Selanjutnya masuk ke kolom composition, akan menghasilkan data-data di sini. Selanjutnya memasang cooler. Selanjutnya kita masuk ke menurunkan temperatur pada cooler sebelum recycle. Sebelum itu kita pilih plain cooler, lalu masuk ke desain, pilih yang connection dengan memasukkan data inlet F24, energi QC2, outletnya F26 dengan void package-nya basis 1. Kemudian masuk ke worksheet, di mana kita menurunkan temperatur dari 406 derajat Celcius ke 90 derajat Celcius. Dengan desain parameternya, delta P-nya 0,00 kilopascal, delta T-nya min 40,22 derajat Celcius, dan datinya 4,898 kali 10 min 06 kilojoule per jam. Lalu untuk selanjutnya, kita membuat recycle.
Untuk sisa dari bagian atas yang tadi dikeluarkan, kita lakukan recycle kembali untuk digabungkan ke dalam mixer, yaitu mixer 102 di sini. Kita tambahkan, tapi sebelum melanjutkan ke dalam mixer 102, kita masukkan data recycle-nya dari inlet F26 dan outlet F27. Kemudian kita hubungkan recycle dengan mixer dengan cara menambahkan pada mixer 102 di inlet adalah F27, lalu dia akan mengalir ke dalam mixer dan menghasilkan data F27 seperti pada worksheet pada gambar. Lalu itu adalah hasil dari pemurnian edisi atau etilen diklorid. Lalu kami akan menampilkan pengaplikasiannya pada HYSYS yang telah kami buat. Ini adalah HYSYS yang telah kami buat dalam edisi purification atau pemurnian etilen diklorid. Yang pertama adalah sebelum memurnikannya, kita harus mendinginkan terlebih dahulu temperaturnya pada cooler. Di sini kita menambahkan cooler dengan memasukkan design connection, yaitu F13, yang keluar dari mixer 103. Kemudian kita keluarkan outlet sebagai F18. Lalu untuk worksheet-nya, kita masukkan temperatur sebesar 15 derajat Celcius. Di sini terjadi penurunan temperatur. Lalu setelah sudah oke, kita masukkan parameter dengan pressure drop 0 atm. Kemudian terbentuklah data komposisi sebagai berikut. Lalu setelah kita melakukan pendinginan, kita masuk ke dalam separator. Di sini dalam separator ini terjadi proses pemisahan sisa gas larutan edisi dan larutan edisi yang akan dimurnikan selanjutnya ke dalam ekstraktor. Di sini kita masukkan datanya pada design connection dengan inlet F18, vapor outlet atau keluaran fase gas yaitu F19, dan liquid outlet fase cair yaitu edisinya dalam F20. Lalu untuk tekanannya adalah sebesar 4 atm. Kemudian akan dihasilkan data sebagai berikut. Dengan komposisi yang lebih murni, yaitu di sini dihasilkan CLC2-nya 0,8134, dan untuk fase gasnya 0,0398. Kemudian di sini kemurniannya ini masih rendah. Jadi kita harus memurnikannya lagi untuk mencapai hampir sekitar 99%. Caranya kita melakukan ekstraksi senyawa organik
yaitu dengan mengontakkan antara edisi dengan air di dalam liquid-liquid ekstraktor ini. Nah, di sini kita masukkan desain dengan top inletnya adalah F21, bottom inletnya F20, bottom liquidnya 23, dan overhead liquidnya F22 dengan 6 offstack-nya sebanyak 5, kemudian tekanan 4 atm. Lalu kita run. Setelah kita run, dihasilkan worksheet sebagai berikut. Dengan temperatur 14,99 atau 15 derajat Celcius. Nah, dihasilkan komposisi ClC2-nya 0,9214 dan H2O2 atau fase cairnya 0,999. Lalu setelah itu edisi di dalam liquid-liquid ekstraktor ini kembali dimurnikan lagi untuk melakukan permurniannya. Kita harus lucuti gas-gas seperti etilen, HCl, oksigen, nitrogen yang terbawa dengan edisi tadi dengan cara pemanasan. Pemanasan yang kita lakukan di sini kita lakukan di dalam reboiler, yaitu kita pilih reboiler adsorber. Lalu kita masukkan datanya dengan desain connection. Top inletnya ada F22, kemudian bottom liquid outletnya ada F25, overhead vapor outletnya adalah F24, dan 6 offstack-nya sebanyak 17. Untuk tekanan di sini kita masukkan 4 atm, dan pressure drop-nya adalah 0. Lalu setelah itu, jika data sudah terisi, kita run. Setelah kita run, maka akan dihasilkan data sebagai berikut. Dengan komposisi yang lebih murni lagi, yaitu ClC2 yang dihasilkan sebanyak 0,7262 dan F25-nya 0,999. Lalu, gas-gas yang dilucuti akan dikembalikan kembali ke atas untuk dilakukan recycle. Tapi sebelum melakukan recycle ke dalam mixer, kita harus melakukan pendinginan terlebih dahulu untuk menurunkan tekanannya. Dengan cara menambahkan cooler dan memasukkan datanya di dalam desain dengan inlet F24, outlet F26, energi adalah QC2 dengan pressure drop 0. Maka data yang dihasilkan dengan pengubahan temperatur menjadi 90 derajat di sini akan menghasilkan komposisi sebagai berikut. Nah, kemudian setelah kita melakukan pendinginan, perubahan suhu menjadi 90 derajat Celcius tadi, kita lakukan recycle. Di sini kita masukkan recycle datanya, yaitu inlet adalah F26 yang tadi dari cooler, dan keluar sebagai outlet F27 untuk dialirkan ke mixer 102 tadi.
Nah, kemudian datanya akan dihasilkan sama. Lalu di mixer F102 ini kembali kita tambahkan di desain, yaitu inlet, kita tambahkan F27 tadi yang dari recycle. Setelah itu, kalau sudah, dia akan tersambung ke dalam mixer tadi. Di sini, yang tadinya ada 2 aliran menjadi 3 aliran, lalu dihasilkan data sebagai berikut. Dengan komposisi sebagai berikut. Ini adalah pemurnian dari edisi yang telah kami buat dalam pengaplikasian HISIS. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop recorder.